Edwin M. Lemert adalah seorang profesor sosiologi di University of California yang memiliki spesialisasi dalam bidang sosiologi dan antropologi. Lemert lahir di Cincinnati, Ohio pada 8 Mei 1912 dan meninggal pada 10 November 1996 di Nevada, Amerika. Teori labeling atau teori reaksi sosial. Lahirnya teori labeling. Teori ini dipelopori oleh Lemert dan teori interaksi simbolik dari George Herbert Mead dalam bukunya yang berjudul Mind, Self, and Society yang terbit pada tahun 1934. Teori ini telah berkembang sedemikian rupa dengan riset-riset dan pengujiannya dalam berbagai bidang, seperti kriminologi, kesehatan mental, kesehatan umum, dan pendidikan. Kemudian, teori ini selanjutnya dikembangkan oleh Howard Becker pada tahun 1963. Awalnya, menurut teori struktural, devian atau penyimpangan dipahami sebagai perilaku yang ada dan merupakan karakter yang berlawanan dengan norma-norma sosial. Devian sendiri adalah bentuk dari perilaku. Menurut teori interaksi simbolik, manusia belajar memainkan berbagai peran dan mengasumsikan identitas yang relevan dengan peran-peran ini, seperti terlibat dalam kegiatan yang menunjukkan kepada satu sama lainnya tentang siapa dan apa mereka, serta mendefinisikan situasi-situasi yang mereka memasuki. Perilaku mereka berlangsung dalam konteks sosial, makna, dan definisi situasi tersebut. Labeling adalah sebuah definisi yang ketika diberikan pada seseorang akan menjadi identitas diri dari orang tersebut, serta menjelaskan orang dengan tipe bagaimanakah dia. Dengan memberikan label pada diri seseorang, kita cenderung melihat dia secara keseluruhan kepribadiannya dan bukan perilakunya satu persatu. Labeling bisa juga disebut sebagai penjulukan atau pemberian cap. Menurut Lemert, teori labeling adalah penyimpangan yang disebabkan oleh pemberian cap atau label dari masyarakat kepada seseorang yang kemudian cenderung akan melanjutkan penyimpangan tersebut. Berdasarkan penerapan teori labeling, seseorang yang diberi label oleh masyarakat dan diberlakukan label tersebut padanya, maka akan menjadikan label itu melekat dalam diri orang tersebut. Hal ini berkaitan dengan pemikiran dasar teori labeling yang biasa terjadi. Ketika kita sudah melabeli seseorang, kita cenderung memberlakukan seseorang sesuai dengan label yang kita berikan, sehingga orang tersebut cenderung mengikuti label yang telah ditetapkan kepadanya. Contoh dari teori labeling. Misalkan, ada satu orang siswa laki-laki yang mendapat label sebagai siswa yang bodoh dari teman-temannya dan juga dari guru-guru maupun dari wali murid. Nah, hal tersebut tentunya lama-lama akan membuat mental dari si penerima label menjadi down, sehingga dia akan merasa malu ketika mendapat julukan sebagai anak yang bodoh dan juga anak yang nakal. Nah, kemudian karena adanya label seperti itu, si anak dengan dibantu dukungan dari orang terdekat, dari orang tua, dari keluarga, maka anak tersebut akan merasa termotivasi sehingga dia akan perlahan-lahan giat belajar, membaca, berhitung, menulis. Dia akan belajar di rumah, giat belajar di rumah maupun di sekolah, sehingga nantinya dia bisa mengubah image dia, mengubah julukan yang diberikan oleh teman-teman dan guru kepada dia. Nah, nantinya dengan begitu dia bisa mengubahnya dengan cara belajar seperti itu.
Teori labeling memang mengarah pada penyimpangan perilaku seseorang. Namun, jika masyarakat atau orang-orang terdekat dari si penerima label menggunakan cara ini dengan baik, maka hal tersebut akan membawa manfaat besar bagi si penerima label dalam kehidupan sehari-hari. Pada umumnya, teori labeling merupakan sebuah motivasi eksternal dalam menentukan jati diri.